Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa tidak semua anak memiliki pengalaman belajar yang sama di sekolah? Selamat datang di video edukatif, di mana kita akan membahas tantangan dan peluang di balik pendidikan inklusi. Pernahkah Anda mendengar tentang pendidikan inklusi? Apa sih artinya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif artinya adalah termasuk atau terhitung. Maka, pengertian pendidikan inklusif bisa dikatakan adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu apapun kondisi yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, konsep pendidikan inklusi sangat mulia. Namun, dalam implementasinya di lapangan seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Tantangan pendidikan inklusi yang pertama yaitu kurangnya pelatihan dan tenaga pendidik ABK. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan tahun 2023 mencatat bahwa dari sekitar 40.164 sekolah inklusi di Indonesia, hanya terdiri 14,8% yang memiliki guru pembimbing khusus atau GPK. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan formal dan berinteraksi dengan teman sebaya. Berdasarkan data National Center for Education Statistics, pada tahun ajaran 2021 hingga 2022 terdapat total 7,3 juta ABK yang terlayani di bawah Undang-Undang IDEA di Amerika Serikat. Salah satu penyebab kurangnya guru pembimbing khusus atau GPK adalah karena pemerintah belum mengakui profesi GPK secara jelas. Status dan gaji GPK seringkali tidak pasti, tergantung pada kebijakan dan anggaran daerah. Akibatnya banyak guru yang telah dilatih menjadi GPK memilih untuk beralih ke pekerjaan lain yang lebih jelas dan menjanjikan. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pemahaman mengenai strategi pembelajaran efektif yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, mengingat banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang praktik mengajar dalam menjalankan program inklusi tersebut. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pendidikan inklusi di Indonesia. Tantangan kedua dalam pendidikan inklusi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, seperti RAM untuk aksesibilitas, alat bantu belajar, dan ruang kelas yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran siswa dengan disabilitas. Terdapat beberapa penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan data pertama, penelitian di salah satu SMP negeri inklusif di Garut menunjukkan bahwa banyak sekolah belum optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan data kedua, sebuah penelitian di Yogyakarta mengenai SMP Negeri 1 Sewon menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana di sekolah tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai efektivitas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Keterbatasan sarana dan prasarana menghambat layanan optimal bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, sehingga dalam proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Masalah ini sering disebabkan karena kurangnya anggaran untuk memenuhi beragam kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dengan demikian, perlu adanya perhatian dan upaya lebih besar diperlukan dalam penyediaan sarana dan prasarana di sekolah. Tantangan yang ketiga yaitu pandangan negatif masyarakat mengenai ABK. Pandangan masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK seringkali dipengaruhi oleh stigma dan stereotip yang berakar dari kurangnya pemahaman dan kesadaran dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Terdapat beberapa penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan data pertama, penelitian oleh Mustaqim 2024 dalam jurnal Manajemen Pendidikan yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan holistik, penelitian tersebut menunjukkan adanya diskriminasi akibat stigma yang berkembang di masyarakat mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menekankan perlunya manajemen pendidikan yang holistik untuk mengatasi diskriminasi tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian oleh Harmin dan Damri 2022 dalam jurnal Kepedulian Sosial Masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus kategori C atau tunagrahita, menunjukkan bahwa kepedulian sosial masyarakat terhadap ABK masih rendah, terutama untuk anak dengan disabilitas intelektual seperti tunagrahita. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerimaan dan dukungan sosial bagi kelompok ABK ini. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa prasangka dan stereotip yang diyakini sebagian masyarakat seringkali menghambat terciptanya lingkungan yang suportif dan inklusif bagi ABK. Banyak individu masih melihat ABK sebagai beban sosial
yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif dan marginalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa stigma ini tidak hanya menghambat integrasi sosial mereka, tetapi juga mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan yang layak. Setelah memahami tantangan yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan pendidikan inklusi, kemudian mari kita mengetahui bagaimana tantangan-tantangan ini justru memunculkan peluang untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan inklusif. Peluang pendidikan inklusi yang pertama adalah mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan agar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tidak ada diskriminasi dari anak-anak normal lainnya. Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan pengaruh tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tasinia dan Pujianti 2024, mengemukakan bahwa terdapat peluang untuk memperkuat pendidikan inklusif melalui kebijakan yang jelas, termasuk dasar hukum, bantuan finansial, serta program pelatihan nasional untuk guru yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selain itu, kebijakan terkait evaluasi dan pemantauan proses belajar mengajar pada sekolah inklusi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Berdasarkan penelitian oleh Effendi et al. 2022, menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam implementasi pendidikan inklusi, di mana pengawasan berkala dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar di sekolah. Peluang pendidikan inklusi yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat banyak yang belum paham mengenai hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, membangun kesadaran masyarakat tentang pendidikan inklusi menjadi hal yang mendesak dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berdasarkan penelitian oleh Mustaqim 2024, mengemukakan kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, organisasi, dan sumber daya lainnya dapat mendukung pada penerapan inklusif. Hal ini dapat menciptakan suasana aman bagi siswa serta mendukung keberagaman. Kesadaran masyarakat terkait anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosial dengan berbagai pendekatan seperti edukasi, diskusi, dan survei untuk menguji pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap pendidikan inklusi. Demikianlah berbagai tantangan dan peluang yang mewarnai dunia pendidikan inklusi. Terima kasih banyak telah menyimak video ini hingga akhir. Mari bersama-sama kita mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi setiap anak di Indonesia. Jangan lupa untuk berbagi video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video edukatif selanjutnya.